Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola perlindungan data pribadi di Indonesia. Setidaknya ada 13 jenis data yang dilindungi oleh undang-undang yang dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah jenis data umum dan juga jenis data spesifik. Nah, secara garis besar disiapkan dua jenis sanksi bagi pelanggar. Dalam hal ini adalah perseorangan atau korporasi, dan kedua adalah badan pemerintah, dan yang ketiga adalah organisasi internasional. Sanksi administrasi yang akan diterima berupa yang pertama, peringatan tertulis, dan yang kedua, penghentian pemrosesan data pribadi, yang ketiga, penghapusan hingga pemusnahan data pribadi, dan yang keempat adalah sanksi administrasi berupa 2% dari pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggar tersebut. Sementara itu, sanksi pidana yang menanti bagi pelanggar, yang pertama, pelaku yang memperoleh dan mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya terancam penjara 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang kedua, pelaku yang mengungkapkan data pribadi, pidana penjara 4 tahun dan denda 4 miliar. Yang ketiga, pelaku yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana selama 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dan yang terakhir, pelaku yang memalsukan data pribadi, denda penjara paling lama 6 tahun dan pidana paling banyak 6 miliar rupiah. Nah, yang menarik dalam undang-undang ini adalah bagaimana Undang-Undang PDP mengatur sejumlah sanksi yang cukup tegas bagi badan korporasi. Di antaranya adalah perampasan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan, lalu kemudian penutupan tempat usaha hingga pencabutan izin dan pembubaran korporasi, dan juga pidana denda 10 kali dari denda yang diancamkan oleh pelanggar. Jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pelanggar wajib memberikan surat pemberitahuan paling lama 3 hari kepada subjek data pribadi dan juga lembaga PDP. Pemberitahuan tertulis wajib memuat yang pertama, data pribadi yang terungkap, yang kedua, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan yang ketiga, upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali. Nah, lalu bagaimana implementasinya dan juga kapan lembaga tersebut akan dibentuk oleh pemerintah? Berikut jawaban Menkominfo, Johnny G. Plate. Ini ya, undang-undang yang disahkan kemarin mengatur bahwa lembaga tata kelola perlindungan data nanti akan ditetapkan oleh Presiden, ya, dan bertanggung jawab pada Presiden. Presiden baru bisa menetapkannya kalau undang-undang yang disahkan kemarin itu sudah diundang-undangkan. Nah, syarat diundang-undangkannya adalah suratnya sampai pada Presiden dan ditandatangani oleh Presiden. Atau 30 hari setelah disahkan. Jadi kan masih ada waktu. Setelah disahkan, undang-undang ini membatasi Presiden selama 2 tahun untuk membentuk lembaga PDP serta membentuk peraturan turunan dalam bentuk Perpres ataupun Kepres. Lembaga PDP secara garis besar memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, mengeksekusi dugaan pelanggaran, hingga memberi sanksi yang telah diatur dalam undang-undang ini. Anggota Komisi 1 DPR, Rizky Aulianata Kusuma menyebutkan bahwa Presiden harus bisa membentuk lembaga dan aturan turunannya secara objektif, tak hanya galak bagi korporasi, namun juga bagi badan pemerintah. Kita bentuk lembaga, itu lembaga yang nantinya bisa menyelesaikan sengketa kita harapkan di luar pengadilan, tapi tentu ada hal-hal yang mungkin dipandang pantas untuk dioper ke pengadilan, nanti itu urusannya di lembaga tersebut. Jadi itu balik lagi, lembaga ini harus bisa menyelesaikan sengketa, lembaga ini harus bisa objektif, bukan hanya objektif ke satu pihak, tapi kepada badan publik, dan lain sebagainya tidak objektif. Nah, ini yang kami harapkan ke depan. Selain membentuk lembaga PDP dengan para ahli yang kompeten di bidang perlindungan data, pemerintah juga perlu mengharmonisasikan undang-undang PDP dengan seluruh peraturan dan kewenangan yang dimiliki kementerian lembaga terkait. Peneliti Tifa Foundation, Shirley Haristia menyebutkan bahwa harmonisasi aturan dan kewenangan juga menjadi salah satu tantangan berat yang menjadi tugas berikutnya setelah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita tidak tahu karena hasil riset dari kami bersama dengan Yayasan Tifa itu di dalam pengumpulan data kami berdiskusi dengan perwakilan beragam kementerian dan lembaga. Mereka mengatakan, oh di kementerian kami punya peraturan yang mengatur di sektor kami untuk terkait isu PDP. Lalu kami jadi bertanya, apakah sudah selaras? Kita belum tahu. Nah, otoritas ini nanti harus duduk bersama dengan beragam KL, mendiskusikan peraturan turunan kalian apa? Apakah sudah selaras? Bagaimana mengkoordinasikan dengan UU PDP? Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hanya menjadi titik awal dari jalan panjang pemerintah dalam memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi di tengah krisis serangan cyber. Ausriun Dholu, Robin Kitt, Jakarta.